Hari ini tanggal 14 April 2024. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sehubungan dengan rencana yang mungkin beberapa sudah melihat tersebarnya poster untuk pengadaan pabaja upasampada jika terdapat putra Indonesia yang berminat untuk ditabiskan sebagai seorang biku, baik dalam sementara waktu selama melalui masa wasa hingga menerima katina, ataupun ingin melanjutkan latihan kebikuannya untuk bertahan lebih lama lagi tinggal di dalam Buddha Sasana dengan mengenakan kain kasawa, bendera, jubah sang guru juga akan sangat baik sekali tentunya. Makanya pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan sedikit kisi-kisi dari poster yang beredar tersebut. Kiranya apa saja yang perlu dipersiapkan dan kiranya kapan akan berangkat dan harus menyediakan waktu luang untuk memenuhi jika ingin ditabiskan dalam Buddha Sasana tersebut. Jadi jika ingin melalui hanya sekedar masa wasa, mungkin kiranya waktu yang harus dipersiapkan itu antara bulan Juni sampai dengan November. Itu harus memiliki waktu yang kosong, karena selama itu akan tinggal di Thailand, akan menjadi biku di sini untuk segala keperluan. Nantinya tidak perlu dikhawatirkan, karena nanti dari wihara akan menanggungnya, dan saya sendiri akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan untuk tinggal, baik visa dan lain sebagainya. Itu bukanlah persoalan berarti. Yang terpenting adalah siapa yang berniat itu harus menjadi biku yang baik, biku yang tinggal di dalam Dhamma Winaya, menjalankan peraturan secara kuat, secara ketat, serta melatih diri dengan sebaik mungkin, semampu yang dapat diusahakan. Itu yang dicari di sini. Makanya di sini juga ada 5 orang biku untuk saat ini yang berwarga negara Indonesia. Salah satunya saya sendiri sebagai yang tertua lah di antara yang lainnya, ketua secara perhitungan masa wasa. Tapi kalau usia itu yang termuda. Namun karena di dalam Buddha Sasana ini, kebikuan di dalam Buddha Sasana senioritasnya dihitung menurut masa wasa, jadi posisinya yang paling senior. Dan di sana juga ada lagi biku-biku lainnya yang juga tidak kalah dalam hal kesemangatan, antusias, serta perjuangan lalu pengorbanan diri hingga dapat tinggal sampai saat ini. Walaupun ada yang baru 1 tahun, ada yang 1 bulan, 2 bulan, itu sudah menunjukkan kematangan serta kesiapannya untuk benar-benar tinggal di dalam Buddha Sasana ini demi melatih diri, demi kebaikan Buddha Sasana, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk perolehan materi dan lain sebagainya yang boleh dibilang arahnya bukan pada tujuan daripada kehidupan kebikuan di dalam Buddha Sasana ini. Jadi ada
Kruba Gohan salah satunya. Itu kalau di sini panggil Kruba, untuk Bante itu dipanggilnya Kruba. Jadi saya akan pakai nama Kruba Gohan, Nyanasaro. Ada Kruba Rizky Panyabalo, ada Kruba Buntario Ati Damu, dan ada Kruba Agus Kusalo. Jadi keempat biku ini juga dapat membantu untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada di wihara. Ya, boleh dibilang wihara di Wat Tham Krong Phen ini sangatlah luas dari lingkungannya. Lalu bagaimana bisa setiap harinya itu tersapu bersih, kelihatannya tidak ada banyak dedaunan yang bergeletakan. Itu semua ya buah dari kerja keras kami semua yang berada di sini, baik biku Indonesia maupun biku Thailand, bekerja sama untuk menjaga kebersihan, kerapihan, serta kenyamanan di lingkungan wihara. Makanya bagi siapapun yang berminat dari putra Indonesia untuk tinggal di sini, kiranya sangat di welcome untuk bersama-sama kita membantu menjaga kelestarian Buddha Sasana ini. Karena kalau di dalam Buddha Sasana ini tidak ada seorang yang bersedia untuk berkorban. Tentunya bagaimana Buddha Sasana ini dapat bertahan. Yang ini sangatlah diperlukan. Hidup di dalam Buddha Sasana, hidup menggantungkan hidup sebagai seorang biku di dalam Buddha Sasana, yang dicari itu adalah seorang biku yang memiliki jiwa mau berkorban. Terpikir di dalam tekadnya itu adalah apa yang dapat diberikan untuk Buddha Sasana ini. Bagaimana caranya melatih diri sebaik mungkin untuk berguna. Apabila tidak dapat memberikan sumbangsi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk ide-ide, gagasan, dan lain sebagainya, juga setidaknya dapat memberikan sumbangsi demi kemajuan Buddha Sasana ini dalam hal mengerahkan tenaga. Jadi ini yang mana dapat berguna untuk menjaga, tambah lagi praktek jika dapat mencapai apa yang menjadi tujuan utama di dalam Buddha Sasana ini, tentunya akan sangat baik sekali. Sadhu itu sangat diharapkan. Makanya bagi siapa yang berminat, ini dibuka kesempatan apabila dapat melanjutkan untuk seumur hidup juga akan sangat baik sekali. Kami semua juga akan turut beranumodana. Di sini para biku yang ada di sini boleh dibilang telah saya berikan akar untuk memperlakukan para biku lainnya yang tinggal bersama di sini sebagai layaknya sanak keluarga, sebagai saudara. Jadi siapa maju, siapa semakin berkembang, siapa semakin hebat, semakin pintar, juga kami akan turut bersuka cita, bukan menjadi iri, bukan menjadi benci dan lain sebagainya. Nah, itu sama sekali tidak layak terdapat di dalam tubuh Buddha Sasana ini. Makanya dalam hal ini tentunya merupakan kesempatan yang baik jika dapat diambil. Barangkali ada waktu luang untuk menyediakannya, juga dapat menjalankan kehidupan sebagai seorang samana, yang mana kadang kita mungkin belum pernah mengetahui lebih dalam sebenarnya seperti apa sih kehidupan sebagai seorang biku, seperti apa sih cara berpikir seorang biku di dalam hutan itu, bagaimana sih beliau melewati kehidupannya. Nah, di sanalah pada kesempatan itu akan semakin
lebih mengetahuinya. Ya, inilah untuk dititipkan. Nah, setelahnya ada juga beberapa poin mungkin yang ingin disampaikan di sini untuk berbagi bersama. Nah, karena dalam Buddha Sasana ini boleh dibilang sebenarnya banyak sekali petikan-petikan dhamma atau pandangan-pandangan yang menarik untuk dibahas, untuk mengasah kebijaksanaan kita agar semakin lebih runcing lagi dan lebih memahaminya agar dapat lebih bahagia di dalam menjalani kehidupan ini. Seperti misalnya terdapat hal-hal mana yang memang itu sulit untuk kita atasi, sulit untuk kita laksanakan. Jadi buah pikir yang mungkin membebani sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi di dalam Buddha Sasana ini menawarkan caranya untuk melepaskan beban pikiran tersebut. Sehingga pikiran pun menjadi terbebas dari segala tekanan. Yang mana salah satunya dengan melatih cita bawana. Di luar dari ini ada yang lebih mudah lagi, yaitu dengan tidak perlu memikirkan hal tersebut, dalam artian melepaskannya terlebih dahulu. Ada semacam filsafat juga yang sejalan dengan Buddha Sasana ini, yang mana dalam filsafat ini mengajarkan bahwa segala sesuatunya di dunia ini tidaklah memiliki inti dan bukanlah milik kita yang sebenarnya, bukan aku, bukan milikku. Jadi kadang dalam filsafat ini memberikan kita cara, bagaimana caranya untuk mengatasi segala macam bentuk-bentuk pikiran yang merundung, yang begitu menekan, yang begitu membebani sebagai suatu tanggung jawab atau apa. Jadi cobalah untuk naik ke atas sebuah batu atau permukaan yang tinggi. Lalu ketika berada di sana, pandanglah sekeliling, lihat dan perhatikan bahwa diri kita itu begitu kecil sekali di dalam alam semesta ini. Dan bagaimanapun kita berusaha seperti apapun, tentunya semua itu tidaklah akan menjadi apa yang begitu memberikan arti di dalam alam semesta ini, dan tidak akan lama pun juga akan dilupakan. Jadi untuk apa terlalu gusar karenanya? Nah, jadi ini yang juga menjadi salah satu cara bagi diri saya untuk terkadang meninggalkan apa yang menjadi beban-beban pikiran yang merundung. Ada waktunya angkat, ada juga waktunya untuk melepaskan. Dan ada pula di dalam Buddha Sasana ini, yaitu dengan pelatihan cita bawana, dengan jalan cangkama, dengan duduk meditasi. Saat itulah momen-momen di mana melepaskan apa yang menjadi beban-beban pikiran yang begitu menekan. Jadi kalau dibilang piku latihan itu seperti apa, piku yang menjalankan dhamma itu seperti apa, ya itu dapat dilihat dari sana. Jadi bukan hanya sekedar beliau juga meninggalkan apapun itu tanpa berpikir apa-apa. Ada waktunya beliau juga berpikir, dan beliau punya cara bagaimana saatnya untuk meletakkannya. Jadi ada kalanya di mana beliau benar-benar intens, benar-benar fokus untuk mengusahakan sesuatu agar menghasilkan sebagaimana yang diharapkan. Dan ada juga saatnya di mana beliau tahu bahwa apapun yang diusahakan tersebut, pada akhirnya semua itu adalah suatu hal yang berupa napa atau kekosongan belaka, dan di sanalah jadi dapat melepaskannya. Seperti apapun sudah berusaha, seperti apapun memberikan jasa, tapi pada akhirnya semua itu pun hanyalah akan tertinggal. Tidak ada satupun yang terbawa, terkecuali
kebaikan, dari karma baik itulah yang akan dapat mengarahkan ke alam kebahagiaan atau bahkan bisa sampai pada tujuan tertinggi, yaitu pencapaian nibbana. Nah, mungkin untuk hari ini coba ini direnungkan bersama. Nah, kebetulan juga sudah cukup ya rasanya liburan bagi beberapa saudara-saudari di tanah air. Jadi besok sudah mulai beraktivitas lagi. Nah, jadi ini dititipkan untuk dipakai, ada waktunya untuk mengangkat dan ada waktunya untuk meletakkan, seni untuk menggenggam dan seni untuk melepaskan. Bagaimana caranya itu? Jadi di sini ya sudah waktunya juga, tempat lintasan jalan Cangkama juga sudah menunggu. Ada waktu setiap harinya juga itu berlatih untuk jalan Cangkama serta duduk meditasi, karena inilah tugas sesungguhnya dari seorang biku. Jika seorang biku tidak jalan Cangkama, tidak duduk bawana, juga tidak tahu harus melakukan apa. Nah, ini juga sebenarnya sementara memberikan pandangan, memberikan wejangan, memberikan dhamma dan menjalankan tugas rutinitas lainnya seperti membersihkan wihara dan sebagainya, itu sebagai bentuk kegiatan tambahan atau kegiatan ekstra. Nah, tapi kegiatan utama yang merupakan tugas sesungguhnya dari seorang biku itu adalah pengembangan cita bawana. Nah, jadi untuk hari ini ya, sekian, dan semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan inspirasi siapa ingin bergabung untuk ikut menjadi biku, mencoba bagaimana sih rasanya hidup sebagai seorang biku. Setidaknya satu kali dalam seumur hidup ada pernah kesempatan untuk menjalani itu. Jadi saya rasa itu akan sangat bermanfaat sekali dan akan menjadi riwayat yang begitu berharga sekali. Tapi jika dalam tanda kutipnya, jika selama menjadi itu menjalankan dhamma ini dengan baik dan benar tentunya, lain cerita kalau asal-asalan serta tidak bersemangat untuk belajar. Ya, kiranya cukup dan